Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Oma, opa, om, tante, ibu, bapak, anak-anak muda. Saya berharap hidup Anda dalam keadaan sehat dan berkat-berkat Allah selalu mengalir dalam kehidupan Anda. Berkat yang semarak, berkat yang tidak pernah berkesudahan, berkat yang sungguh-sungguh membawa sebuah perubahan yang baik dalam kehidupan Anda. Saya juga berharap semoga pertobatan kita, pantang puasa kita, sungguh-sungguh bisa kita rasakan dari diri kita sendiri. Manfaatnya, fungsinya, perkembangannya, pertumbuhan rohaninya, dan juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Siapa lagi? Suami, istri, anak-anak, orang tua, rekan kerja, dan sahabat, dan juga teman-teman. Anda nggak perlu tanya-tanya ke mereka. Saya udah berubah belum? Saya udah berubah belum? Saya udah lebih sabar belum? Saya udah jadi baik belum? Tidak perlu ditanya seperti itu. Biarlah kesaksian-kesaksian mereka lahir sendiri dari pengamatan mereka, dari perjumpaan kita dengan mereka. Nanti tahu-tahu mereka negor kita. Kok mukanya udah lebih cerah ya? Kok sekarang lebih segeran ya? Kok sekarang kok lebih energik ya? Kok sekarang kok kayak punya daya hidup ya? Syukur pada Allah kalau itu terjadi. Pertobatan harus juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudaraku, ada satu hal yang mau saya sampaikan dalam video ini sangat penting dan sangat bagus. Yang saya ambil dari kitab Hosea bab 14 ayat 2-10. Yang kebetulan menjadi bacaan pertama di hari Jumat 17 Maret 2023, Minggu Prapaskah yang ketiga. Ini bagus banget, luar biasa, betul-betul mencerahkan, betul-betul memberi informasi buat kita tentang apa itu pertobatan, mengapa kita harus bertobat, dan juga apa hasil yang baik dari pertobatan kita. Bukan untuk menyogok Tuhan, bukan, tetapi ada sesuatu inspirasi yang luar biasa. Saudara-saudara, untuk memulai video ini, di depan saya itu ada jendela. Kalau saya buka jendela kamar saya, itu saya bisa melihat rumput-rumput hijau, pohon-pohon hijau. Karena saya lagi suka bercocok tanam, saya lagi menempati rumah baru. Dari 3 bulan ini sudah beli tanaman banyak sekali, tanam sana, tanam sini. Salah satunya ini Sri Gading. Luar biasa Indonesia itu. Saya tinggal potong Sri Gadingnya, tancepin di botol, dia tumbuh sendiri. Beda sekali dengan yang ini, saudara-saudara. Kalau ini tanaman saya beli di toko karena ini plastik. Saudara-saudara, tanaman yang indah adalah tanaman yang bertumbuh, tanaman yang subur, tanaman yang berkembang, apalagi tanaman yang berbuah dan buahnya bisa dinikmati. Bangsa Indonesia dengan curah hujan, dengan sinar matahari sepanjang tahun, itu adalah surga. Buat tanam-tanaman, buat binatang, termasuk juga buat manusia. Subur luar biasa. Tapi saudara-saudara, tidak demikian halnya dengan orang-orang di Timur Tengah sana. Konteksnya bangsa Israel. Mereka ada curah hujan, tapi hanya di beberapa tempat. Dan itu pun dalam setahun hanya hitungan beberapa hari. Tidak seperti kita sampai berbulan-bulan. Panas terik di siang hari, malam harinya sangat amat dingin karena iklimnya gurun. Tidak semua tumbuh-tumbuhan bisa hidup bertumbuh di tanah suci. Saudara-saudara terkasih, itu sebuah fakta yang luar biasa. Romo, waktu saya ke Israel kok saya lihat itu dari ujung ke ujung padang gurun. Di situ ada tanam-tanaman, pohon-pohonan, buah-buahan. Namanya juga orang Israel, saudara-saudara. Mereka dengan teknologi-teknologi yang super canggih. Mereka sekarang jadi eksportir jeruk Mandarin. Eksportir nomor 1 di dunia pisang Ambon. Lalu juga eksportir pertama kurma. Itu nomor 1 mereka. Dan juga sayur-sayuran untuk beberapa daerah di sekeliling mereka. Bayangin saudara-saudara, padang gurun disulapnya menjadi perkebunan yang sangat subur. Nah, di antara tumbuh-tumbuhan yang tadi saya sebut,
ada satu tumbuhan yang sangat amat terkenal, sangat amat fenomenal, diakui oleh dunia dari zaman dulu 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Bayangin saudara-saudara, kira-kira apa? Mari kita bahas dalam bacaan ini. Dalam kitab Hosea bab 14, Allah sungguh-sungguh menegur umat Israel karena dosa-dosa mereka. Dikatakan, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Yang namanya orang tergelincir sakit nggak saudara-saudara? Sakit lah Romo, bisa patah itu sendi, bisa patah itu bonggol badan pinggang kita itu karena tergelincir. Sakit Romo, kotor pula. Saudara-saudara, dosa membuat kita sakit, dosa membuat kita juga menjadi kotor karena tergelincir. Dikatakan, datanglah membawa kata-kata penyesalan, bertobatlah kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Pemurah, siap mengampuni semua dosa-dosa manusia. Tapi ada satu syarat, yaitu asal manusianya menyesal atas segala dosa-dosanya, berjanji tidak akan mengulangi dosanya itu. Saudara-saudara, apakah Anda sungguh-sungguh menyesal dalam tobat Anda, dalam pertobatan kita? Untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, kita yang merusak, maka rasa sesal menjadi pintu utama kita untuk datang kepada Tuhan. Supaya doa-doa kita diterima sama Tuhan, pertobatan kita pun diindahkan oleh Tuhan. Harus ada kata menyesal. Dikatakan, berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Saudara-saudara, apakah Anda tahu bahwa dosa yang terjadi di Israel pada zaman Nabi Hosea itu muncul, dipanggil oleh Tuhan untuk berkarya sebagai nabi itu di abad ke-8 sebelum Yesus lahir. Sekitar tahun 900, bayangin saudara-saudara. Nah, apakah Anda tahu juga, hidup orang Israel di zaman Nabi Hosea itu sungguh sangat amat keterlaluan pakai banget. Bayangin coba. Karena yang berdosa, yang bersalah, yang jahat itu bukan cuma raja-raja penguasanya. Dosanya sudah berurat, berakar. Masyarakatnya, orang-orang lemahnya, orang-orang kecilnya juga melakukan hal-hal yang jahat. Entah karena kelaparan, entah karena mereka terdesak, entah karena haus akan kekayaan. Saya pernah mengatakan di zaman itu adalah zaman yang makmur. Orang kaya bertambah kaya, orang miskin bertambah miskin. Itulah yang terjadi. Kejahatan terjadi di mana-mana. Sampai di dunia pengadilan aja ada kejahatan. Hakim-hakim yang tidak adil. Hakim-hakim yang bisa dikorupsi. Kemudian juga para pedagang-pedagang di pasar juga melakukan kecurangan demi kecurangan. Dalam pemerintahan juga terjadi kejahatan yang sangat amat parah. Kejahatan dari yang tua sampai yang muda, dari orang-orang atas sampai orang-orang bawah, semuanya melakukan kejahatan. Bayangkan saudara-saudara, dosanya sudah sangat berurat berakar. Dan apakah Anda tahu, orang Israel mulai seperti itu sejak zamannya Raja Yerobeam dan Rehabeam. Siapa itu Romo? Jadi setelah mereka dikeluarkan dari Mesir, mereka menduduki tanah terjanji, mulailah mereka raja pertama Raja Saul, raja kedua Raja Daud, raja ketiga Raja Salomo. Di bawah pemerintahan mereka, bangsa Israel, apalagi di zaman kerajaan Daud, mencapai puncaknya. Betul-betul puncak. Mereka menjadi bangsa yang setia, bangsa yang diberkati, bangsa yang penuh dengan lindungan-lindungan Tuhan. Karena mereka hanya percaya pada Allahnya orang Israel. Mereka setia pada Allahnya orang Israel. Mereka mengikuti hukum-hukumnya. Meskipun ada 1-2 pelanggaran seperti dosa Daud dan dosa-dosa di tengah-tengah umat. Tetapi selalu mereka bisa kembali lagi kepada Allah. Nah, kejadian mulai berubah, turning point ke arah yang jelek adalah ketika di zaman anaknya Salomo yang bernama Rehabeam. Rehabeam dikatakan raja yang tidak punya pengaruh, tidak berkarisma, kebijakan-kebijakannya jelek, tidak seperti ayahnya apalagi kakeknya. Yang membuat seorang pegawai
dari Salomo punya anak bernama Yerobeam. Yerobeam yang tadinya lagi dibuang ke Mesir, melihat Rehabeam menjadi lemah seperti itu, langsung kembali ke Israel dan dia pergi ke kerajaan utara, ke daerah utara, dan diangkat menjadi raja di sana. Terjadilah persaingan. Kalau Daud memusatkan kerajaannya di Yerusalem, pusat agamanya di Yerusalem, Yerobeam bersama pengikut-pengikutnya menyembah Allah di Gunung Gerizim. Maka Yerobeam juga ikut-ikutan mencampur adukan ibadah kepada Allah dan juga ibadah kepada dewa-dewa bangsa Kanaan, dewa-dewa bangsa lain. Itu yang miris saudara-saudara, dosa Yerobeam. Itu terjadi sekitar tahun 900-an. Jadi saudara-saudara, dosa manusia yang baru hitungan puluhan tahun sudah bisa menghancurkan kehidupan manusia. Bangsa Israel di zaman itu sudah bukan lagi bangsa Israel yang dikenal oleh Allah. Sudah berubah menjadi bengis, sudah berubah menjadi jahat. Bukan lagi bangsa yang memikat hati Allah. Bukan lagi bangsa dengan kepolosannya sebagai korban, sebagai budak di Mesir yang tidak punya pertolongan. Tetapi bangsa yang sungguh jahat. Dia bisa berkuasa, malahan menindas orang-orang kecil. Wajah lain. Dosa, meskipun baru sebentar, mampu merubah wajah seseorang, bayangin. Menjadi betul-betul jahat, total berbeda daripada yang sebelumnya. Itulah kehancuran dosa, itulah kekuatan dosa dalam menghancurkan, merubah kehidupan manusia. Baru sebentar sudah berurat berakar begitu hebatnya. Nah, di situ saudara-saudara, dalam situasi dosa yang sudah berurat berakar, yang seolah-olah tidak bisa lagi diubah. Tidak mungkin lagi Israel buat kembali lagi menjadi baik, menjadi umatnya Allah. Allah berfirman, ini dia, penting buat kita. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Saudara-saudara, mungkin bagi kita orang Indonesia menjadi heran, menjadi bingung kalau orang untuk minum saja itu harus menadahkan, menampung embun. Orang Israel itu sumber airnya nggak ada. Malam yang sangat dingin membuat mereka memiliki teknologi untuk menampung embun. Anda bisa melihat itu di kitab Hakim-Hakim. Jadi ada kulit binatang dibentangkan di tanah, nanti berembun kalau malam, lalu paginya diperes, itulah air minum mereka. Buat Israel, Allah akan menjadi embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung. Saudara-saudara, flora yang pertama, bunga bakung. Bunga bakung, bunga apa sih Romo? Ada lagunya, bunga bakung di taman diberi keindahan. Bunga bakung adalah bunga lili. Dalam konteks ini lily of the valley, bunga lili yang tumbuh di lereng-lereng bukit. Sangat indah dan sangat bersih, putih. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa pertobatan rahmat dari Allah yaitu embun membuat kita bisa indah dan bersih. Percuma indah tapi kotor. Percuma bersih tapi nggak indah. Nah, pertobatan harus membuat kita menjadi indah dan bersih. Tapi nanti dulu, jangan senang dulu. Dikatakan, maka mereka akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Saudara-saudara, pohon hawar itu seperti pohon beringin yang akarnya betul-betul kuat dan kokoh. Betul-betul mencengkram tanah mencari sumber kehidupan, sumber air. Karena dosanya sudah berurat berakar. Maka dikatakan pertobatan juga bukan cuma indah, bukan cuma bersih, tetapi juga harus berakar. Akar-akar dosanya itu juga harus disembuhkan. Maka nggak bisa saudara-saudara kalau pertobatan cuma spontan, cuma ikut-ikutan, cuma kewajiban. Pasti akan berubah lagi menjadi jahat. Maka Allah mengatakan berkat rahmat pertobatan akan membawa manusia bertobat sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan ada peluang-peluang kejahatan mendatangi diri kita. Stop, kunci pintu kita terhadap kejahatan. Pikiran jahat, perasaan cabul, pikiran-pikiran yang kotor. Dikatakan ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun. Nah ini dia, pohon zaitun itu adalah pohon yang kalau tumbuh itu daunnya banyak dan lebat.
Kalau tumbuh di lereng-lereng bukit, di jalan-jalan, akan sangat indah, menjadi hijau, enak untuk dipandang. Bayangkan saudara-saudara, di tengah-tengah iklim padang gurun, kalau bunga zaitun lagi bertumbuh, hijau luar biasa, sangat bagus. Tapi saudara-saudara, tumbuh-tumbuhan yang tadi saya sebut, itu nggak bisa dimakan semua. Memang sih pohon zaitun bisa diminum, tapi itu minyaknya, tetapi nggak bisa menjadi sumber makanan utama. Maka Allah mengatakan, mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Nah ini dia. Pertobatan itu harus seperti gandum. Bisa dimakan, bisa menjadi santapan rohani dan jasmani bagi hidup kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Percuma indah, percuma bersih, percuma berakar, tetapi nggak bisa dikonsumsi. Maka seperti gandum. Nah dikatakan ini, mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda tahu bahwa orang Israel, anggur yang mereka hasilkan itu nomor 1 di dunia. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Entah mengapa mungkin iklim mereka sangat cocok untuk tumbuhan anggur. Tetapi sebetulnya anggur ini bukan tanaman asli dari Israel. Tanaman anggur ini dibawa oleh para pedagang Fenisia, oleh orang-orang asing, dibawa ke Israel. Ya kok cocok? Apakah Anda tahu bahwa produk-produk anggurnya Israel yang ada berjajar di toko-toko Anda, yang Anda lihat saat ini, itu tuh ditanamnya sekitar tahun 1700. Dibutuhkan waktu 300 bahkan 400 tahun untuk bisa menghasilkan anggur yang baik. Dari sini kita bisa belajar, dosa yang sudah mengakar membuat kita untuk sadar bahwa untuk bisa menjadi pribadi yang hebat, pertobatan kita juga harus mengakar. Allah sungguh-sungguh betul-betul mengajak manusia untuk bertobat. Bertobat tidak spontan, bertobat tidak pernah dadakan, bertobat bukan cuma sekedar tobat kumat, berakar dalam waktu yang lama. Prosesnya lama, prosesnya itu butuh kesabaran, prosesnya itu butuh kesungguhan. Harus diolah itu anggurnya, airnya harus diperhatikan, jaraknya harus diperhatikan, ranting-rantingnya tidak berbuah harus dipetik. Itulah saudara-saudaraku yang terkasih, pertobatan kita seperti anggur di Libanon. Indah, semarak seperti bunga zaitun. Indah dan bisa dimakan seperti gandum. Indah dan bersih seperti lili. Kemudian juga mengakar seperti pohon hawar atau pohon beringin. Semoga pertobatan kita menjadi sedemikian. Itulah komposisi terindah dari sebuah pertobatan kita. Apa? Apakah Anda bisa sebut? Pertobatan harus indah. Hidup kita itu harus indah di mata Allah dan di mata sesama. Harus bersih, harus berakar kuat, dan juga harus semarak. Artinya itu betul-betul bisa mewarnai, membuat semarak orang-orang di sekitar kita. Kemudian juga bisa bermanfaat seperti gandum dan juga punya kualitas hasil seperti pohon anggur di Libanon yang nomor 1 di dunia. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati pertobatan kita. Salam.